Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya Alfreda Fatia malam hari ini akan ngobrol seru banget sama salah satu tokoh yang kehadirannya dalam pemerintahan memberikan kesejukan karena kepribadian yang membumi, dicintai masyarakat karena kesederhanaannya. Dan mari simak perbincangan saya dengan sosoknya malam hari ini dalam Mas Im Buka-bukaan yang akan mengungkap sisi lain dari sosoknya sebagai Bapak Gunukidul. Nah, sudah bersama saya malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Fathia. Iya. Nah, ini yang sudah masuk pertanyaan ini Mas Im ya. Yang pertama ada dari netizen. Kemarin kita sudah sempat mengumpulkan pertanyaan di Instagram. Oh gitu ya? Betul. Hebat itu, mau bertanya saya sudah dikumpulin dulu. Nah ya, nah pertanyaan yang banyak ditanyakan ini sepertinya dari warga Muhammadiyah begitu ya. Imawan itu nama asli, nama panggung, nama samatan atau seperti apa? Ya, nama tambahan. Oke, nama tambahan. Jadi sudah menjawab seluruhnya tuh. Tapi ada latar belakangnya. Waktu itu saya sebagai sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Yogyakarta, ketua saya namanya Mahsun Suyuti. Kan untuk saya kan cuma namanya Wahyudi. Oh begitu. Sedangkan ketua saya Mahsun Suyuti. Supaya seimbang antara Mahsun Suyuti dan saya, maka dia tambahi nama saya di depan, Imawan Wahyudi. Dalam perkembangannya, saya kemudian masuk di KNPI dan ditulis dengan nama Imawan Wahyudi. Dan kalau di KNPI banyak diekspos kegiatan ini, kegiatan itu macam-macam, maka tanda kutip terkenalah saya. Nama saya adalah Imawan Wahyudi. Ketika 99 ada reformasi, kemudian saya masuk di dunia politik, saya dikenalkan dengan atau di branding nama saya dalam dalam perpolitikan dengan nama Imawan Wahyudi dengan diberikan legalitas melalui notaris. Oh, jadi sudah betul sah gitu ya? Ya, sudah gitu sah. Ya? Jadi meskipun tambahan itu sah secara hukum. Juga sudah mendapat akte dari Dukcapil, akte kelahiran dari Dukcapil, karena kemudian nama itu berubah, kan bisa aja nama berubah. Yep. Ya, sepanjang kemudian kalau itu digunakan di dunia pemerintahan harus dapat legalitas. Ya. Baik. Jadi begitu ceritanya, sudah menjawab ya ini ya untuk netizen yang bertanya. Nah, kalau berbicara soal aktivitas aktivis, tadi kan Bos sudah sempat menyampaikan gitu ya, waktu kita ngobrol di depan juga sempat menyampaikan. Nah, ini ada juga Pak yang bertanya nih, ketika Mas Im ini sekolah gitu ya, apakah tergolong siswa yang pintar atau enggak sih? Saya ketika sekolah itu musuh saya namanya Pak Tamsir itu. Oh ya, disapa Pak barangkali. Oh iya, Pak Tamsir. Halo Pak Tamsir. Saya dulu rival Anda di sekolah di PGN Banjarnegara 6 tahun. Dan dia kemudian Pak Tamsir itu jadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 atau ya. Dia beberapa kali jadi kepala sekolah di Wonosari ini dengan prestasi sangat bagus. Nah, seingat saya hanya berapa yang nilainya bersaing, itu namanya ada Budianto, ada Bambang Sartono, ada Tamsir, lalu saya terus terang agak tidak terlalu fokus pada pelajaran karena saya ketua KOSIS, jadi banyak kegiatan, tapi ya masih bisa berkejaran lah, 11-12 kalau berselisih dengan teman-teman itu. Jadi intinya belajar di sekolah dan kemudian memegang organisasi tidak menjadi halangan untuk tetap rankingnya bagus. Itu di SLA. Di S1 saya nggak tahu, kurang bagus karena cara penilaian di Fakultas Syariah Sunan Kalijaga itu nilainya itu beda sekali dengan perguruan tinggi negeri yang lain. Ya, udahlah itu masa lalu dan saya menerimanya dengan baik. Dan ketika saya harus menulis skripsi saya buat 2 bulan. Tapi saya berlama-lama menyelesaikannya karena belum in the mood ya. Kalau sudah in the mood 2 bulan ketik sendiri sambil duduk itu untuk perbaikan saya serahkan pada tukang ketik. Tapi sepenuhnya 100% saya ketik sendiri. Dan pada waktu itu saya harus berhadapan dengan
kitab-kitab Arab yang harus dibaca secara langsung dari kitabnya, tidak iya. seperti sekarang dalam apa Tafsirnya. ya hanya kedengar pada Mbah Google itu. Sama sekali dulu belum ada. Dan alhamdulillah saya bisa selesaikan. Lalu S2 baru kelihatan dari 19 mata kuliah S2, 15 itu A, 4 B. Nah, baru S3 saya A semua, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Baik. Jadi bisa dibilang pintar ya Pak ya, karena kan tadi ketika masih aktif tetap rankingnya bagus gitu kan. Ya begitulah. Baiklah. Oke, kalau begitu, nah kalau misalnya kita ngomongin soal sekolah gitu ya kan Pak, Ya. ada lagunya nih. Tiada masa paling indah, kisah kasih di sekolah. Ya. Nah, pertanyaan dari netizen ini adalah Pak, dulu ketemu ibu itu gimana Pak? Apakah di sekolah, di kampus, atau di mana? Kalau ketemu ibu itu sudah mahasiswa saya. Oke. Tapi kan masa waktu di sekolah di SLA punya kenangan juga. Oh. Jangan bilang-bilang sama istri saya. Oh iya. Ini rahasia perusahaan. Oh baiklah. Nah, tapi ketika kemudian berkomunikasi, saya tidak tahu dia siapa gitu. Pokoknya karena sudah sama-sama sepakat ya saya lamar aja, karena jauh rumahnya di Sumatera. Begitu melamar hari ini, sore atau malam ini, malam besok sudah dinikahkan. Tidak perlu pakai nanggap jadilan toh. Oh iya, karena orang Sumatera ya. Ya Pak? cukup dengan ngundang tetangga selamatan lah, kalau di sini namanya kenduri itu. Itu tahun 86. 87 saya punya anak pertama yang juga alumni UAD IT. Oh iya. Aduh bangga Suaminya sekali IT saya, Pak. juga, Oke. asli Karangmojo. S2-nya di ITB. Nah, sekarang banyak diperintah oleh Pak Rektor Pak Mukhlas. Oh iya. Lalu ya ketika sekolah saya kira itu masa-masa yang mengembirakan, tapi penuh dengan penderitaan. Oh iya. Saya belum pernah naik motor kecuali motor teman. Ketika Saya sekolah bahkan itu. tidak punya sepeda. Saya pasukan infanteri asli, kemanapun jalan kaki. Oh gitu. Itu kan menyenangkan tuh. Kalau Iya, dipikir sekarang menjadi menyenangkan. Zaman itu ya Iya. panasnya bukan main. Jauh ya dari Pingit, kan di sana ada Padepokan Kahadalan. Ya. Itu sampai jalan kaki ya. Lupa itu jauh sekali. Ya kalau dulu terpaksa dulu. pendek karena nggak punya uang. Oh iya. Jalan kaki pulang pergi. Baik. Suatu ketika saya naik bis, saya memang berniat untuk minta tolong naik bis karena lelah. Dan ternyata dia sudah tahu wajah saya, wajah tidak punya uang, jadi nggak ditarik. Oh gitu. Tapi pernah juga saya terlalu pede bahwa saya punya uang. Ternyata ketika saya mau bayar nggak ada. Tapi anehnya setiap kali yang kendaraannya saya pakai, ada Kol Kampus dulu, ada bis yang bis merah ya. Oh merah. Masih Merah dulu masih merah. Itu kalau saya nggak punya uang itu nggak ditarik. Oh, Jadi ya. wajahnya sudah kelihatan kasihan itu. Beruntung berarti ya Pak. Saya doakan mereka yang pernah menolong saya dengan tidak menarik saya, mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Jadi yang paling berkesan itu adalah bahwa bersamaan gitu ya, sedih dan senangnya gitu. Ya. Dan itulah sebabnya kita itu jangan baperan. Inna ma'al usri yusra. Amin. Nah, berikutnya Pak, ini adalah ada juga yang bertanya Pak. Jadi saran Bapak bagi pemuda yang lagi PDKT ke lawan jenisnya harus gimana Pak?